Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu masalah kehidupan yang mendapatkan perhatian yang rinci dari ajaran Islam yaitu menyangkut pengaturan harta kekayaan. Quran yang biasanya menyajikan masalah dalam batas-batas global, umum, tentu juga universal, tetapi ketika berbicara tentang harta, Quran berbicara secara detail dan terperinci. Ketika Quran berbicara tentang sholat, umpamanya saja, Quran tidak menjelaskan teknis pelaksanaan sholat. Itu diserahkan kepada sumber hukum kita yang kedua, yaitu Al-Hadis dari sirah Rasulullah SAW. Begitu juga tentang ibadah haji dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan lainnya. Tetapi ketika berbicara tentang harta, tentang waris, umpamanya Al-Quran berbicara begitu rinci, sampai tuntas dibahas oleh Al-Quranul Karim, peran ijtihad para ulama kecil sekali. Ketika Quran berbicara tentang utang piutang, itu diungkapkan dalam ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang, Al-Baqarah 282. Kenapa? Tentu hanya Allah yang Maha mengetahui. Secara garis besar Quran mengemukakan bahwa pemilik mutlak dari seluruh harta kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi itu. Kemudian hak-hak individual, harta yang ada pada manusia diakui oleh Islam. Dalam posisi pertama, harta sepenuhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anugerah dari Allah, maka hanya Allah yang menentukan seseorang itu bisa kaya atau bisa miskin. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, karena harta itu merupakan anugerah dari Allah, maka seseorang yang dianugerahi harta wajib bersyukur kepada Allah. Selain sebagai anugerah dari Allah, harta juga berfungsi sebagai titipan dari Allah. Sebagai titipan, maka harta itu mengandung konsekuensi tanggung jawab. Tanggung jawab di dunia sekarang dan juga tanggung jawab di akhirat akan datang. Semakin banyak kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada seseorang, semakin panjang tentunya proses hisab di akhirat. Dan orang yang mendapat titipan sedikit kekayaan, dia akan mengalami proses hisab yang cepat karena memang dia hanya menerima barang titipan yang sedikit. Selain itu, Quran mengemukakan harta itu adalah merupakan bagian dari fitnah ujian. Jadi dengan harta seseorang bisa bertambah takwa, tapi dengan harta juga bisa seseorang bertambah jauh dari Yang Maha Kuasa. Dengan harta seseorang bisa membeli tiket surga, tapi dengan harta juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi masuk neraka karena harta adalah bagian dari ujian. Ketika seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi semacam keluhan, ya Rasulullah, saya salat, orang kaya juga salat. Saya saum, orang kaya juga saum. Tapi ketika orang kaya melaksanakan ibadah dengan harta sedekah, infak dan zakat, saya tidak bisa melaksanakannya. Jadi peluang untuk beramal soleh mereka lebih besar dibandingkan dengan saya yang tidak punya apa-apa. Nabi menyatakan, betul, yang kaya punya kesempatan beramal banyak. Tapi juga kamu harus yakin, yang kaya juga punya kesempatan banyak untuk berbuat dosa dan kesalahan. Beliau pernah menyampaikan, demi Allah, saya tidak pernah khawatir umatku hancur karena miskin. Tapi justru saya khawatir umatku hancur ketika mereka itu kaya. Harta dijadikan juga sebagai hiasan hidup, zinatul hayat. Sebagai hiasan hidup ada kecenderungan manusia menjadi sombong karena kekayaannya. Sebagai hiasan hidup sering-sering orang menilai kemuliaan seseorang dilihat dari keadaan kekayaannya. Quran meluruskan sikap yang seperti itu. Ada hal yang menarik kita baca dalam Al-Quran. Ternyata pernyataan-pernyataan atau wahyu dari Allah kepada Nabi
yang menerangkan tentang bagaimana menyikapi harta itu sudah turun sejak beliau berada di kota Makkah. Jadi sejak surat-surat Makkiyah memberikan semacam kesan kepada kita bahwa tantangan yang dihadapi oleh Nabi, yang dibenahi oleh Nabi di kota Makkah sebelum beliau membangun masyarakat baru di Madinah adalah selain bentuk-bentuk kemusyrikan, penyembahan kepada selain Allah, juga adalah sikap masyarakat yang materialistis. Ini terbukti dari surat-surat pendek yang kita temukan dalam juz amma yang Makkiyah mengungkapkan tentang harta. Kita lihat umpamanya sejak surat Al-Lahab, itu tahun-tahun pertama kenabian, Quran sudah menyatakan bahwa harta kekayaan Abu Lahab itu tidak memberikan jaminan keselamatannya, tidak bisa menyelamatkannya, dalam surat Al-Lahab itu. Kemudian kita baca lagi dalam surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun di sini Quran sudah menyatakan itu adalah Makkiyah, bahwa yang disebut pendusta agama itu ternyata disebutkan di sana adalah mereka yang punya kekayaan tapi tidak menolong orang miskin, membiarkan anak-anak yatim terlantar, disebut yukadzibu biddin. Kemudian ketika Quran menerangkan kota ideal yaitu kota Makkah dalam surat Quraisy, maka indikator kota yang ideal itu disebutkan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu masyarakat yang bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar, menyangkut sejahtera dari segi ekonomi antara lain. Dalam surat Humazah itu diterangkan orang yang sibuk, celakalah orang-orang yang sibuk selalu mengumpulkan harta dan menyangka hartanya itu adalah menjadi melanggengkan dia menganggap bahwa hartanya itu abadi. Dikatakan celakalah orang yang kerjanya menghitung-hitung kekayaan, dia tidak sadar bahwa ia akan mengakhiri kehidupan itu. Surat At-Takasur menyatakan alhaakumut takasur, kamu telah menyilaukan kamu, melupakan kamu, kesibukan kamu menimbun-nimbun kekayaan, baru kamu sadar setelah kamu masuk di kubur. Dalam surat Al-Lail umpamanya saja juga diterangkan membedakan antara orang yang man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, orang yang punya kekayaan dan yang sering sedekah akan mendapatkan kemudahan dan kemuliaan, sedangkan mereka yang kikir tidak pernah menolong orang lain akan mendapatkan kehinaan dan kecelakaan. Surat Al-Balad tentang negara, Allah bertanya, "Wa ma adraka mal aqabah?" Sebetulnya esensi dan substansi perjuangan bagi seorang muslim itu apa? Quran menjawabnya adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, membebaskan orang lain dari rasa lapar dan membebaskan orang lain dari ketertekanan, kezaliman. Jadi membebaskan orang-orang yang tertekan, membebaskan orang-orang yang terzalimi. Masih banyak ayat-ayat yang mengungkapkan sejak dari kota Makkah Nabi sudah diberikan isyarat tentang bagaimana seorang muslim menyikapi harta kekayaan. Dan kemudian Quran menerangkan harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai anugerah Allah, titipan dari Allah, ujian dari Allah yang harus juga diwaspadai, jangan sampai melahirkan kesombongan bagi seseorang yang memilikinya. Dikatakan harta harus menjadi bahan dari ibadah kepada Allah. Lahirlah apa yang disebut konsep ibadah maliyah, ibadah yang diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan. Dari sekian ibadah maliyah itu yang ditekankan di dalam ajaran di dalam Islam yaitu tentang zakat. Ada ibadah harta yang sifatnya itu harus monumental, namanya wakaf. Sekarang ini dikemas dalam berbagai macam cara, ada nazar wakaf, ada wasiat wakaf, ada wakaf produktif, dan kemudian ada wakaf pohon lindung, dan ada juga wakaf dana abadi. Ini adalah terobosan-terobosan untuk memasukkan bentuk pemberian seseorang itu dalam kriteria wakaf yang di dalam hadis dikatakan sebagai sadaqatun jariyatun, sedekah yang pahalanya akan mengalir terus kepada orang walaupun dia sudah meninggal dunia ratusan tahun. Sedekah jariyah yaitu gerakan wakaf. Hadis menyebutkan ketika orang di barzah mereka merasa bahagia karena sekian persen dari kekayaannya menjadi harta wakaf.
Dan seseorang akan merasa sedih karena meninggalkan sejumlah kekayaan, tapi tidak ada sedikit pun yang nempel menjadi harta wakaf. Dan kemudian selanjutnya hadis itu menyebutkan, dan seseorang akan merasa tersiksa dan terhina karena mereka meninggalkan kekayaan tidak menjadi harta wakaf, tapi justru kekayaan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita selalu diingatkan oleh Al-Quranul Karim, selain kita selalu berpikir apa yang bisa kita tinggalkan, tapi juga kita harus banyak berpikir apa yang bisa kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia, yaitu ibadah harta wakaf ataupun ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ibadah dengan harta dengan sebaik-baiknya. Karena perintah-perintah tentang ibadah harta sebetulnya juga memberikan dorongan kepada kita bahwa seorang muslim itu harus bisa memberi, bukan menerima. Seorang muslim itu harus berusaha bisa menjadi muzaki dan tidak boleh berusaha untuk menjadi mustahik. Makanya ketika seorang miskin mengatakan kepada Nabi, orang miskin saya miskin ya Rasulullah, saya tidak bisa ibadah dengan harta. Orang kaya bisa ibadah terus. Nabi menyatakan orang miskin juga bisa ibadah, bisa sedekah. Sedekah orang miskin itu adalah satu, sabar menerima kemiskinan. Yang kedua adalah berusaha mengatasi kemiskinan itu, tidak diam. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan tidak boleh mempertontonkan kemiskinan kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak minta-minta kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Dari semua keterangan yang kita temukan baik dalam Quran maupun hadis adalah menunjukkan Islam mendorong kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah harta supaya bisa menjadi pemberi zakat, pemberi wakaf, pemberi infak dan pemberi sedekah. Tentu kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, bentuk-bentuk ibadah selain yang produktif, selain yang monumental, ada bentuk ibadah yang sifatnya itu konsumtif. Artinya sasaran utamanya adalah memang menolong orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Seperti aturan tentang fidyah sebagai pengganti dari ibadah saum, atau bentuk-bentuk kifarat karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, memberi makan 10 fakir miskin, 60 fakir miskin, atau erat sekali hubungannya dengan ibadah haji. Setiap denda-denda tertentu karena pelanggaran dalam ibadah ihram, sasarannya adalah fakir miskin. Ada kurban, ada akikah, ada al-hadyu, itu adalah sasarannya adalah konsumtif. Tetapi ada ibadah yang dikatakan oleh Al-Quran merupakan ibadah harta yang sifat yang nilainya dikatakan universal. Artinya syariat itu bukan syariat baru, tapi syariat lama. Dan semua Nabi menekankan tentang ibadah itu ialah ibadah zakat, yang di dalam hadis dimasukkan dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, salat dan kemudian zakat. Inilah salah satu syariat Islam, rukun Islam yang ketiga yang barangkali atau rasanya dari 5 rukun Islam itu, inilah yang tertinggal dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu mengenai zakat. Mungkin sudah begitu bermasyarakat mengenai zakat fitrah yang 2,5 kilogram itu di akhir Ramadan tanggal 1 Syawal. Tapi zakatul mal 2,5% dari setiap bentuk bisnis kita yang mencapai nilainya 85 gram emas itu ada titipan dari Allah untuk dizakatkan. 5-10% dari hasil pertanian kita dengan nilai 1 ton padi itu ada kewajiban zakat. Itu bukan hak kita.
dan kemudian 2,5% dari barang berharga yang kita simpan, termasuk deposito yang jumlahnya lebih dari 85 gram emas, itu bukan milik kita. Itu adalah milik mustahik. Itu titipan Allah yang oleh Allah dititipkan kepada kita untuk disampaikan kepada yang oleh Allah diberikan, ditakdirkan menjadi mustahik zakat. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering para ulama mengatakan, orang yang membayar zakat belum tentu dapat dinilai sebagai orang dermawan. Sebab zakat itu adalah memberikan hak orang lain. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mesti wajib zakat, dia tidak keluarkan zakat, dia sama dengan mencuri kepunyaan orang mustahik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi paling tidak zakat ini ibadah yang dalam Quran selalu disejajarkan dengan sholat. Sekian puluh ayat bernyatakan wajib sholat, wajib zakat. Orang baik, orang sholat, orang zakat selalu didekatkan untuk menunjukkan zakat itu adalah ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah sholat. Sholat sebagai ibadah fisik, zakat ibadah harta. Makanya Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika mengetahui ada umat Islam tidak membayar zakat, terkenal dalam sejarah. Beliau menyampaikan pidato yang sangat keras, yang aneh keluar dari seorang Abu Bakar, tipe kepemimpinan yang sering santun dan ramah. Ketika itu beliau malah menyatakan, bersumpah di muka umum, wallahi, demi Allah, dauqatilan nas man farraqa bainas shalah wa zakah. Demi Allah, saya bunuh itu orang-orang Islam yang sudah sholat tapi belum mau zakat. Memang beliau tidak melakukan itu, tetapi paling tidak mungkin semacam shock terapi ketika waktu itu penagihan zakat kemudian menjadi lancar. Dan Quran menyatakan mengenai zakat ini tidak hanya kesadaran pribadi, tapi juga ada kewajiban dari penguasa, tentu penguasa untuk mengambilnya. Khudz min amali, ambil itu harta zakat dari orang-orang kaya. Ini semuanya menunjukkan tentang betapa pentingnya zakat. Harta yang tidak harta yang kita zakati, maka harta yang ada pada diri kita menjadi tambah barokah. Rumah tangga menjadi mawaddah warahmah, doa dikabulkan selalu barokah dan taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat itu adalah kifarat penghapus dosa. Dengan zakat akan mentaqarrubkan kita kepada Allah, dan dengan zakat Allah akan sayang kepada hamba-hambanya yang istiqamah membayar zakat itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang ditolong oleh Allah, surat Al-Hajj, la yansurannallahu may yansuru, sudah jadi jaminan dari Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Quran menyebutkan yang disebut menolong agama Allah dan yang ditolong Allah ada dikatakan alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka yang istiqomah melaksanakan salat, membayar zakat dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.